Kisah ini bermula di bawah langit musim panas yang terik, di pedesaan Jepang, di mana waktu seakan berjalan begitu lambat. Kita diperkenalkan pada Kaoru Tono, seorang remaja SMA yang memendam luka mendalam. Ia dihancurkan oleh rasa bersalah atas kematian adik perempuannya, Karen. Ditambah lagi, ia harus bertahan hidup bersama ayahnya yang pemabuk dan sangat kasar. Di stasiun kereta yang sepi, takdir mempertemukan Kaoru dengan Anzu Hanashiro, seorang siswi pindahan dari Tokyo. Anzu sangat cantik, namun ia memasang tembok pertahanan yang tinggi, bersikap dingin dan ketus kepada siapapun yang mencoba mendekatinya. Suatu malam, setelah sebuah pertengkaran brutal di mana ayahnya menuduh Kaoru sebagai penyebab kematian Karen, pertahanan mental Kaoru runtuh. Tak tahan lagi dengan penderitaan di rumah itu, ia berlari putus asa menembus kegelapan malam, mencari jalan keluar dari hidupnya yang menyesakan. Pelarian tanpa arah itu membawa Kaoru ke depan mulut sebuah terowongan tua yang tidak terpetakan. Terowongan itu memancarkan cahaya merah mistis dengan lantai yang digenangi air. Inilah terowongan Urashima, sebuah legenda urban yang konon sanggup mengabulkan permintaan terdalam apapun, namun dengan harga yang sangat mematikan: waktu kehidupan penggunanya. Terdorong oleh rasa rindu, Kaoru melangkah masuk dan terkejut setengah mati saat mendapati burung kakak tua peliharaannya yang sudah tiada tiba-tiba hidup kembali. Dihinggapi ketakutan yang luar biasa, Kaoru berlari pontang-panting keluar. Namun, keajaiban yang sesungguhnya baru saja dimulai. Meskipun Kaoru merasa hanya menghabiskan beberapa puluh detik di dalam sana, saat ia mengecek tanggal di ponselnya, 1 minggu penuh telah lenyap dari dunia nyata. Waktu benar-benar telah direnggut darinya. Tanpa Kaoru sadari, absensinya selama seminggu penuh memancing rasa penasaran Anzu. Gadis itu diam-diam membuntuti Kaoru kembali ke gunung dan memergokinya di depan terowongan. Mengetahui keajaiban tempat itu, Anzu tidak melaporkannya, melainkan menawarkan sebuah fakta kerjasama. Mereka akhirnya membentuk tim investigasi rahasia. Memperlakukan fenomena mematikan ini layaknya proyek sains sekolah. Mereka mulai melakukan eksperimen melempar objek, mengikat tali, dan menggunakan stopwatch. Mereka memetakan hukum waktu di sana dan menemukan fakta matematis yang mengerikan. Setiap 3 detik yang mereka habiskan di dalam terowongan setara dengan 2 jam penuh bumi berputar di dunia luar. Seiring berjalannya eksperimen, terowongan itu mulai memancing keinginan Anzu dengan memunculkan lembaran kertas manganya yang dulu hilang. Di bawah bayang-bayang pepohonan, Anzu akhirnya meruntuhkan fasad dinginnya. Ia menangis dan mengaku kepada Kaoru bahwa ia sangat ingin menjadi seorang mangaka profesional. Namun ia dihantui ketakutan bahwa karyanya mediocre dan ia tidak memiliki bakat. Karena sama-sama memiliki luka dan harapan, hubungan mereka tumbuh semakin erat. Musim panas itu mereka habiskan berdua, berjalan berdampingan di hamparan ladang bunga matahari yang cerah dan memandangi ikan hiu di akuarium yang sepi. Tanpa mereka sadari, 2 jiwa yang terasing ini mulai menemukan kenyamanan dan benih-benih cinta pun mekar di antara mereka. Namun kehangatan itu hancur saat ayah Kaoru secara tidak langsung mengusir dan membuangnya. Kaoru merasa tidak ada lagi yang tersisa untuknya di dunia ini. Di malam festival kembang api, saat ia melihat mata Anzu berbinar menceritakan masa depan dan komik yang sedang digambarnya, Kaoru menyadari satu hal. Ia tidak rela jika gadis yang dicintainya ini harus menukar usia dan membuang mimpinya di dalam terowongan. Maka, di pagi buta pada bulan Agustus 2005, Kaoru membuat keputusan sepihak yang menyakitkan. Ia mengirim 1 pesan teks perpisahan kepada Anzu dan melangkah masuk ke dasar terowongan sendirian untuk menjemput adiknya. Mengorbankan dirinya agar Anzu bisa hidup bahagia di dunia nyata.
Sementara Anzu berlari histeris mengejar Kaoru di dunia luar yang waktunya terus melaju, Kaoru berjalan tanpa ujung menembus labirin gerbang merah di dasar terowongan. Kelelahan dan nyaris putus asa, terowongan itu memanipulasi psikologinya dengan keajaiban yang ia rindukan. Di hadapannya, ilusi Karen, adiknya yang sudah tiada, muncul dengan senyum ceria. Kaoru memeluk ilusi itu erat-erat. Terowongan menawarkan kebahagiaan semu. Kaoru bisa terus bersama Karen di ruang hampa yang membeku itu, melarikan diri dari kejamnya dunia nyata selamanya. Namun, di ambang penyerahan dirinya, keheningan abadi itu dipecahkan oleh getaran dari dalam sakunya. Sinyal ajaib entah bagaimana berhasil menembus dimensi waktu. Kaoru membuka ponselnya dan melihat rentetan pesan rindu, kemarahan, dan cinta yang terus dikirimkan oleh Anzu selama bertahun-tahun dari dunia luar. Deretan pesan itu menghantam kesadaran Kaoru bagai palu godam. Menyadari bahwa masa depannya ada bersama gadis yang menunggunya di luar, Kaoru menangis terseduh-seduh. Ia akhirnya merelakan ilusi adiknya pergi, membalas pesan Anzu dengan pernyataan cinta, dan berlari gila-gilaan ke arah pintu keluar, sebelum tubuhnya ambruk dan jatuh pingsan di genangan air. Layar melompat ke dunia nyata. Waktu telah melesat tanpa belas kasihan. 8 tahun telah berlalu. Anzu kini adalah wanita dewasa, berusia 25 tahun yang sukses mewujudkan mimpinya sebagai seniman manga terkenal. Namun, kesuksesan itu tidak berarti apa-apa tanpa Kaoru di sisinya. Kehidupannya kelabu. Suatu sore, saat ia mengunjungi stasiun tempat mereka pertama kali bertemu dan menangis putus asa, keajaiban pun datang. Ponselnya berbunyi, menampilkan balasan pesan dari Kaoru yang baru saja dikirim dari masa lalu. Mengetahui cinta sejatinya masih hidup, Anzu membuang seluruh karir dan rasionalitas dewasanya, berlari menembus hutan, kembali ke terowongan untuk menjemput Kaoru. Jauh di dalam lorong yang menyala, Anzu menemukan tubuh Kaoru yang masih terlelap dalam wujud remajanya. Saat Kaoru membuka mata, pemandangan pertama yang ia lihat adalah wajah Anzu yang berlinang air mata. Kaoru meminta maaf atas keegoisannya. Mereka berpelukan erat, dan sebuah ciuman akhirnya menghapus seluruh rasa sakit dan penantian panjang mereka. Bergandengan tangan, keduanya melangkah keluar dari kegelapan menuju cahaya yang menyilaukan. Saat mereka kembali menghirup udara segar, total 13 tahun telah hilang dari sejarah dunia sejak hari pertama Kaoru masuk. Dunia memang telah berubah, tetapi itu tidak lagi menakutkan. Mereka telah melepaskan belenggu masa lalu, siap merajut hidup dan melangkah ke masa depan bersama-sama.